Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di kelas Pipolondo, teman-teman. Pada video kali ini kita akan bahas tentang deret geometri, yang mana kemarin di video sebelumnya kita sudah bahas tentang barisan geometri, dan video ini akan bahas deret geometri. Oke, kita mulai dari definisinya dulu. Deret geometri itu sama seperti deret aritmatika, yaitu penjumlahan suku-suku barisan geometri. Jadi yang dijumlahkan adalah suku bilangan pada barisan geometri. Untuk mengingat barisan geometri, kita akan tulis di sini rumus barisan geometri, yaitu A R pangkat N-1. Ini rumus untuk barisan geometri. Sementara untuk deret geometri, persamaannya seperti apa? Di sini kita punya dua untuk deret geometri. Yang pertama, untuk rasionya yang lebih dari 1, yaitu A R pangkat N-1 dibagi R-1. Ketentuannya adalah R-nya tidak boleh sama dengan 1. Kenapa? Karena kalau misalkan R-nya sama dengan 1, maka ini rasionya akan penyebutnya akan menjadi 0 di sini. Sesuatu dibagi 0, maka hasilnya tidak terdefinisi. Dan ini dipakai juga untuk R yang lebih dari 1. Nah, kemudian yang satunya untuk R-nya yang kurang dari 1, rumusnya hampir mirip, cuman ditukar antara R dan satunya, yaitu satunya di depan, 1 min R pangkat N. Penyebutnya juga 1 min R. Untuk R-nya tidak sama dengan 1 dan rasionya kurang dari 1. Jadi cukup mudah untuk menghafalnya karena hanya memindahkan 1 min R saja. Kalau R-nya lebih dari 1, maka rasionya di depan. Tapi kalau misalkan R-nya kurang dari 1, maka R-nya ada di belakang. 1 min R contohnya seperti itu. Baik, langsung kita coba untuk mengerjakan soal. Di sini sudah ada 2 soal untuk halaman 2. Kita langsung soal yang pertama, yaitu suku pertama dan keempat suatu deret geometri adalah 2 dan 1/4. Jumlah 6 suku pertamanya. Oke, kita di sini diketahui ada U1 atau A sama dengan 2, ada U4 sama dengan 1/4. Yang ditanya S6. Maka untuk menjawab S6, kita perlu mencari nilai rasionya terlebih dahulu, karena di soal belum diinfokan berapa sih rasio dari deret tersebut. Kita pakai U4 sama dengan AR pangkat 3. Ini nilainya 1/4. A-nya 2, R-nya pangkat 3. Maka 2-nya pindah ke sana menjadi pembagian 1/4 kali 2, jadi 1/8, sama dengan R pangkat 3. Nah, bilangan berapa yang dipangkatkan 3 itu jadi 1/8? Yups, jawabannya adalah setengah. Jadi R-nya setengah. Karena R sudah diketahui, maka mencari S6, kita pakai yang mana nih rumusnya? Yang nomor 1, yang ini, atau yang nomor 2? Kita cek. R-nya kan setengah. Setengah kurang dari 1. Maka yang dipakai adalah yang nomor 2, yaitu A 1 min R pangkat N dibagi 1 min R. Lanjutannya di sebelah sini deh. S6 sama dengan A-nya 2, 1 min R-nya setengah pangkat 6 dibagi 1 min setengah. 2 dikali 1 min setengah pangkat 6. 2 pangkat 6 berapa nilainya? 64.
2 pangkat 6 itu 64. Berarti 1/64 dibagi 1 min setengah setengah. Sehingga 2 dikali, ini disamakan penyebutnya, 1 itu kan 64/64. Berarti 64 min 1/64 dibagi setengah. 2 dikali 63/64 dibagi setengah. Ini boleh dicoret. 32, berarti hasilnya 63/32 bagi setengah, atau boleh ditulis kali 2/1. Coret lagi, ini 16, berarti sisanya adalah 63/16. 63/16. Jawabannya yang E. Yap. Nah, seperti itu. Itu soal nomor 1, 63/16. Kita coba untuk soal nomor 2. Hasil produksi sebuah perusahaan sepeda pada tahun 2020 meningkat setiap bulan dan membentuk barisan geometri. Produksi pada bulan Januari sebanyak 120 unit. Pada bulan April mencapai 3.240. Berapakah total hasil produksi hingga bulan Mei? Oke, diketahui A-nya adalah 120, yaitu bulan Januari. Kemudian U4-nya 3.240, itu bulan April. Yang ditanya adalah S5, karena bulan Mei. Total ya, total hasil. Sama seperti soal nomor 1, di sini R-nya belum diketahui. Maka caranya adalah cari R. Caranya sama. U4 sama dengan AR pangkat 3. U4-nya 3.240, A-nya 120, R pangkat 3. Ini 0 boleh dicoret lah nanti deh. R pangkat 3, sisanya adalah 324 bagi 12, karena 0-nya udah dicoret ya. R pangkat 3 sama dengan 324 bagi 12. Kita oret-oret dulu di sini. Bagi 12. 2, 24. 32 kurangi 24 kan 8. 84 di sini 7. Iya, 84. 0. Oke, berarti 27. R-nya sama dengan akar 27. Berarti R-nya akar 3 dari 27. Berarti R-nya sama dengan 3. Nah, setelah R-nya diketahui, maka selanjutnya kita nyari total jumlah di bulan Mei, hingga bulan Mei. Karena R-nya 3, berarti kita pakai yang rumus nomor 1, karena R-nya lebih dari 1. Jadi A R pangkat N min 1 dibagi R min 1. A-nya 120, R-nya 3 pangkat N-nya 5 dikurang 1, 3 kurang 1 sama dengan 120. Nah, ini berapa nih? 3 pangkat 5. Kalau 3 pangkat 3 27, maka 3 pangkat 4 itu 81, 3 pangkat 5 itu 243. Sehingga 3 pangkat 5 nilainya 243 min 1 bagi 2. Coret dulu boleh, sisa 60. Berarti 60 dikali 242 sama dengan 12, 25, 14.520. Jadi total produksi yang dihasilkan hingga bulan Mei itu sebanyak 14.520 unit. Seperti itu. Oke, kita lanjut soal nomor 2 lagi. Karena soal nomor 2 maka kita tulisan nomor 2 ya. Jawaban nomor 2 di sini deh, di bawah sini.
Di sini diketahui bahwa suku pertama dan rasionya adalah 9 dan 3. A-nya 9, rasionya 3. Kemudian SN 9837. Maka yang ditanya N. Jawab, kita pakai rumus SN yang pertama karena nilai R-nya lebih dari 1, yaitu A R pangkat N min 1 R min 1. Nilai SN 9837, nilai A-nya 9, R-nya 3 pangkat N, kita belum tahu nilai N-nya, 3 min 1. Kemudian 9 kita boleh pindah ke sini. Dari pembilang pindah sama dengan berarti jadi penyebut. 9837 dibagi 9, 3 kurangi 1, 2. Yang ini boleh naik ke atas. Dari penyebut menjadi pembilang dikali 2. Sama dengan sisanya adalah 3N min 1. Nah, kita boleh nih bagi dulu 9837 bagi 9. 1, 9 dikurangi 0, 8 bagi 9 nggak bisa, turun lagi 3, maka nambung 0, 83 bagi 9, 9 itu 81, 27 bagi 9, 3. Oke, berarti ini dicoret, sisanya 1093 kali 2. 1093 kali 2, 6, 18, 1, 21, 86. 2186 sama dengan 3 pangkat N min 1, sehingga 3 pangkat N sama dengan 2187. Nah, satunya pindah ke sana ya. 2187. Maka nilai N-nya, kalau teman-teman masih ingat logaritma, silahkan pakai logaritma seperti ini. 3 log 2187 sama dengan N. Atau kalau misalkan rumit pakai logaritma, kita pakai yang 2187 sama dengan 3 pangkat N, persamaan pangkat. 2187 itu 3 pangkat berapa? Kalau tadi kan 3 pangkat 5, 3 pangkat 4 kan 81. 3 pangkat 5, 81 kali 3, 243. 3 pangkat 6, 243 kali 3. 9, 12, 729. 3 pangkat 7 kali 3 lagi. 7, nabung 2, 6. Tambah 2, 8, 21. Oke, cocok. Berarti 3 pangkat 7 sama dengan 3 pangkat N. Ini boleh dicoret. Sisanya 7 sama dengan N. Nah, ketemu deh. Jadi banyaknya bilangan atau N-nya itu adalah 7. Seperti itu. Oke, next soal nomor 3. Nomor 3 di sini ya. Diketahui deret geometri 3/2 tambah 3 tambah 6 tambah 12 sampai tambah Y sama dengan 762/4. Tentukan nilai Y-nya. Di sini ada petunjuknya. Nilai A-nya R dan SN sudah diketahui. Setelah memperoleh nilai N, kalian dapat menentukan nilai Y. Oke, berarti kita tulis dulu A-nya sama dengan 3/2. R-nya caranya adalah U2 dibagi U1, atau boleh juga U3 dibagi U2 juga boleh. Bebas, berarti 6 bagi 3. Oke. Kita dapat R-nya 2. Nah, untuk mencari N, di sini kan kita diminta untuk mencari UN-nya. Setelah mencari N, kita baru bisa mencari Y-nya, Y atau UN. Yang ditanya Y atau UN. Maka kita cari N dengan rumus SN. Di sini SN-nya pakai yang pertama karena R-nya 2. Berarti A
R pangkat N-1 R-1. Sn-nya adalah 762 per 4 sama dengan A-nya 3/2, R-nya 2 pangkat N-1 per 2-1. Berarti 762 per 4 sama dengan 3/2 kali 2 pangkat N-1. Karena 2-1 1 ya. Oke, terus kita kali silang 762 kali 2 per 3 kali 4 sama dengan 2 pangkat N-1. Ini boleh coret, habis sisa 2. 762 bagi 2 berarti 381. Oke, berarti sisanya adalah 381 bagi 3 sama dengan 2 pangkat N-1. 381 bagi 3, kita oret-oret dulu. 381 bagi 3, 8 bagi 3, 2, 6, 21 bagi 3, 7. 127, satunya pindah ke sana, jadi tambah 1, 2 pangkat N. Berarti 128, 2 pangkat N. Nah, 128 itu 2 pangkat berapa? Kalau kita oret-oret kayak tadi lagi, kalau 2 pangkat 6 itu 64, maka 64 kali 2, 128. Nah, berarti 2 pangkat 7. Sehingga diperoleh N-nya sama dengan 7. Kita tahu N-nya 7, maka nilai Y atau UN sama dengan U7. Nah, U7 itu AR pangkat 6. A-nya 3/2, R-nya kita pakai 2, 2 pangkat 6. Berarti 3/2 kali 2 pangkat 6 tadi, 64. Sama dengan coret, sisa 32. 32 kali 3, 96. Oke, jadi nilai Y-nya atau nilai UN-nya sama dengan 96. Seperti itu. Oke, lanjut. Masih ada 2 soal lagi. Yang sebelah kiri dulu. Jumlah 5 suku pertama sebuah deret geometri adalah negatif 33. Jika nilai pembandingnya atau nilai rasionya adalah negatif 2, maka nilai suku ketiga dan suku keempat adalah jumlah nilai suku ketiga ya. Baik, diketahui S5 sama dengan negatif 33. R-nya negatif 2. Berarti informasi yang belum diketahui adalah berapa nilai A-nya. Jawab, kita pakai rumus yang kedua. Karena R-nya di sini adalah negatif atau kurang dari 1. Maka rumusnya A1 min R pangkat N dibagi 1 min R. S55 nilainya negatif 33, A-nya kita belum tahu, 1 min R-nya negatif 2 pangkat 5. 1 min negatif 2. Nah, ini masih tetap negatif 33, A-nya masih belum tahu, 1 min negatif 2 pangkat 5. 2 pangkat 5 kan 32. Karena negatif dan pangkatnya ganjil, maka hasilnya negatif 32 per 3. Ini kita pindahkan ke sana. Negatif 33 kali 3 sama dengan A 1 min. Minnya 2 kali, berarti 1 plus 32. Di sini min 99, A kali 33. Sehingga A-nya diperoleh min 99 bagi 33. Jadi A sama dengan negatif 3. Oke, kita peroleh A-nya adalah negatif 3, maka kita tinggal mencari U3 dan U4. U3 dulu, AR kuadrat. A-nya negatif 3, R-nya negatif 2 pangkat 2. Negatif 3, ini berarti positif, jadi 4, negatif 12. Ini U3-nya.
Sekarang kita cari U4. U4 berarti AR pangkat 3, A-nya negatif 3, R-nya negatif 2 pangkat 3. Negatif 3 ini berarti negatif 8. Negatif kali negatif positif. Jadi U3 tambah U4 sama dengan negatif 12 tambah 24. Jawabannya 12. 12 yang C. Seperti itu. Oke, soal terakhir. 3 bilangan membentuk sebuah deret geometri. Hasil kalinya 216 dan jumlahnya 26. Rasio deret tersebut berapa? Oke. Wah, menarik nih. Kita coba eksplorasi. Di sini deret geometrinya 3 bilangan, berarti kita sebut A, B, dan C. A itu suku pertama berarti A, B itu suku kedua bilangan barisan geometri berarti AR, C itu bilangan ketiga AR kuadrat. Diketahui bahwa hasil kalinya adalah 216, berarti A dikali AR kuadrat itu 216. Jumlahnya 26. A tambah AR tambah AR kuadrat sama dengan 26. Nah, ini yang diketahui. Maka yang ditanya R-nya berapa? Oke. Kita mulai dari yang perkalian dulu. A kali AR kuadrat sama dengan 216. Kalau ini dikalikan, A-nya ada 3, berarti A pangkat 3. R-nya 1 sama kuadrat, berarti R pangkat 3, 216. AR sama dengan akar 3 dari 216. Jawabannya 6. Nah, A kali R sama dengan 6. Karena yang diminta adalah R, maka rasionya harus muncul di persamaan kedua. Kita pisahkan menjadi A sama dengan 6 per R. Nilai A inilah kita masukkan atau substitusikan ke persamaan yang kedua, yaitu A tambah AR tambah AR kuadrat sama dengan 26. A-nya kita rubah menjadi 6 per R. Yang ini 6 per R kali R. Yang di sini 6 per R kali R kuadrat sama dengan 26. 6 per R ini boleh dicoret, tambah 6, tambah ini juga boleh dicoret, sisa 6R sama dengan 26. Nah, kita samakan penyebutnya, semuanya dikali R. Di sini berarti sisa 6, ini 6R, ini 6R kuadrat, di sini 26R. Ya, ini dikali R ya. Kemudian kita satukan, 26R-nya pindah ke sana. 6R kuadrat tambah 6R min 26R plus 6 sama dengan 0. Ini boleh dieksekusi dulu. 6R kuadrat min 20 plus 20R plus 6 sama dengan 0. Nah, boleh langsung difaktorkan, boleh juga dikecilkan dulu. Dibagi 2, bagi 2. Jadi 3R kuadrat, ini 10R, ini 3. Baru kita faktorkan. Oke. Berarti ini min 1, ini min 3. Jawabannya R-nya salah. Diperoleh 3R min 1 sama dengan 0 atau R min 3 sama dengan 0. Jadi hasilnya R-nya 1/3 atau R-nya 3. Ini dia. Jawabannya 3 atau 1/3 yang A. Seperti itu materi tentang deret geometri.
Mudah-mudahan bisa membantu teman-teman semuanya yang sudah bisa maupun yang belum bisa. Jadi kesimpulannya adalah di aritgeometri itu ada dua rumus tergantung rasio yang diketahui. Apabila rasionya lebih dari 1 dan rasionya tidak sama dengan 1, maka yang dipakai adalah rumus yang pertama. Tapi kalau rasionya kurang dari 1, maka kita pakai rumus yang kedua. Seperti itu. Sekian dari saya, tunggu video selanjutnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.